Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jumpa kembali pada tatap muka yang ke-14. Walaupun selama ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, mudah-mudahan daring asinkroni ini bisa menjadi solusi ya, walaupun memang tidak terlalu interaktifnya kurang intens begitu ya. Kita akan membahas untuk pertemuan kali ini tentang mengenal gulma, salah satu komponen organisme pengganggu tanaman selain hama, kemudian ada patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang satu lagi adalah gulma. Ini kalau di program studi agroteknologi ada mata kuliah tersendiri tentang ilmu gulma. Nah, tapi untuk agribisnis ini di dasar perlindungan tanaman saya berikan sebagai pengantar untuk mengenal gulma. Apa itu gulma? Ya, kita lihat ini di contoh yang ditayangkan ini ada alang-alang, kemudian ada paku-pakuan, ada genjer yang ada di sawah-sawah itu, eceng gondok yang ada di perairan, kemudian suket teki, ya, dan ini yang bawah yang bunganya ungu ini adalah wedusan ya, Agratum conisoides. Ya, pengertian dari gulma itu sendiri yang biasanya disampaikan adalah tumbuh-tumbuhan yang salah tempat, salah waktu, dan tumbuhnya tidak dikehendaki oleh manusia. Ya, jadi keberadaannya di lahan pertanian itu tidak dikehendaki. Nah, itu namanya gulma. Tumbuhnya salah tempat, ya, tumbuh di lahan pertanian yang di situ misalnya nanamnya padi tapi kok di tengah-tengah sawah ada tumbuh jagung. Nah, jagung itu dalam hal ini bisa dimaknai sebagai gulma karena tumbuhnya tidak dikehendaki. Namun secara umum adalah tanaman-tanaman yang manfaatnya tidak diketahui, sehingga cenderung justru keberadaannya di lahan itu merugikan. Nah, gulma adalah tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan atau habitat yang dikelola oleh manusia dan menimbulkan gangguan dalam manusia menjalankan aktivitasnya di lahan atau habitat yang dikerjakan. Sehingga dalam budidaya tanaman, maka tumbuhan yang keberadaannya menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi tanaman budidaya, maka itu disebut dengan gulma. Nah, secara ekologis, gulma itu merupakan tumbuhan pionir. Dia sebenarnya memiliki manfaat ya kalau di suksesi sekunder ya, dari hutan alam, kemudian misalnya ada bencana alam, banjir misalnya, hancur lahan hutannya, maka
tumbuhan pionir yang pertama kali tumbuh itu biasanya dari jenis gulma. Nah, ini lahan yang habis ditebang, kemudian muncul vegetasi baru yang berbeda dari vegetasi hutan sebelumnya. Maka ini adalah biasanya dari jenis gulma. Kalau ada bongkaran-bongkaran bangunan, maka di sekitar bangunan itu juga tumbuh tanaman-tanaman liar. Nah, itu adalah gulma, sehingga dia juga mempunyai peran yang cukup baik. Nah, kemudian bagaimana gulma diklasifikasikan? Nah, gulma itu diklasifikasikan ada berbagai kategori. Nah, kalau menurut siklus hidupnya, berdasarkan siklus hidupnya, ada gulma semusim atau annual wheat, gulma 2 musim, biennial wheat, dan gulma tahunan, perennial wheat. Kemudian dari sisi morfologinya ada grassis, padi-padian, ada sedges yang teki-tekian, kemudian ada broadleaf, gulma yang berdaun lebar. Kemudian berdasarkan cara hidupnya ada yang kompetitif, jadi dia menjadi pesaing bagi tanaman pokok. Ada yang sifatnya epifit atau parasit. Epifit itu nempel saja, tapi dia tidak menyerap makanan dari inangnya. Tapi kalau nempel kemudian menyerap makanan dari inangnya, namanya parasit. Nah, kemudian ada yang ruderal. Ruderal itu adalah tanaman yang tahan terhadap cekaman. Ini salah satu karakteristik tadi tanaman pionir, ya. Ini memiliki yang sifat yang tahan terhadap cekaman. Kemudian kalau ditinjau dari sisi habitatnya, ada terestrial, gulma yang ada di daratan, kemudian ada akuatik, gulma yang ada di perairan, dan aerial wheat, gulma yang hidup numpang pada tanaman lain. Ya, tadi yang epifit atau yang parasit. Ini dia nempel pada tanaman yang lain. Kemudian gulma yang mikro, yang ukurannya mikro, biasanya disebut dengan plankton. Nah, ini contoh-contoh gulma dari jenis teki. Ya, ada karakteristiknya. Ini ada bunga jantannya ini, ya. Bunga jantan dan bunga betina ada di sini. Ini kalau sudah membentuk biji, dia akan bijinya seperti ini. Kemudian ini pita-pitanya, bentuk pita, daunnya. Ini teki-tekian. Nah, kemudian ini beda dengan yang rumput-rumputan. Rumput-rumputan atau padi-padian. Grassis, ini sedges, yang ini yang berdaun lebar, broadleaf. Nah, kemudian contoh-contoh gulma semusim yang hidupnya hanya 1 musim. Setelah 1 musim berlalu, maka dia akan mati kalau masuk ke musim berikutnya. Kemudian biennial, yang dia fase vegetatifnya misalnya di musim
hujan gitu ya. Kemudian masa generatifnya di musim kemarau atau sebaliknya, masa vegetatifnya di musim kemarau, masa generatifnya di musim penghujan. Ini namanya biennial. Kemudian ada yang perennial, dia sepanjang tahun ada, lebih dari 2 tahun siklus hidupnya. Dia tahan. Ya, biasanya gulma-gulma yang memiliki struktur semak kemudian berkayu, itu biasanya gulma-gulma yang hidupnya lebih dari 2 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, silakan dikaji lebih lanjut sampai kepada teknik pengendaliannya. Insya Allah paparan ini kalau kalian kaji sampai pada teknik pengendaliannya. Untuk paparan melalui tatap maya asinkron ini biar tidak menyita waktu dan otomatis pada kuota internet saudara, kita cukupkan sekian dulu. Silakan dipelajari lebih lanjut di RPS Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.